Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Jemaat GKB Ebenezer yang diberkati Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini, menanti pertolongan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa yang paling dinantikan oleh seseorang yang sedang dalam keadaan terjepit atau nampaknya tak ada jalan keluar lagi? Tentu pertolongan dari seseorang yang mampu menyelamatkannya sangat berarti dan dinanti-nantikan. Bagaimana jika pertolongan itu datangnya dari Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan menantikan pertolongannya? Atau jangan-jangan kita tidak yakin Allah akan menolong, mulai meragukan sehingga kita lebih mencari pertolongan pada orang lain yang kita anggap sanggup menolong. Dalam Yesaya pasal 7 ayat 10-17 kita belajar kisah Raja Ahaz dari kerajaan Yehuda. Dia begitu takut dan gentar ketika mengetahui kerajaan Aram dan kerajaan Israel Utara sudah bersepakat untuk menyerangnya. Raja Rezin dari Aram dan Raja Pekah bin Remalia dari Israel Utara menyatukan kekuatan untuk memaksa Raja Ahaz bergabung dengan koalisi mereka untuk melawan Raja Tiglat-Pileser dari kerajaan Asyur. Memang kerajaan Asyur waktu itu adalah kerajaan yang kuat dan menguasai banyak daerah. Di tengah ketakutannya, Allah berfirman melalui Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz bahwa ia akan menolongnya. Dan serangan itu tidak akan terjadi karena ada Allah besertanya. Tidak sampai di situ. Allah juga mengokohkan janjinya itu dengan mempersilahkan Ahaz meminta tanda dari Tuhan supaya ia semakin diteguhkan. Tapi ternyata Ahaz menolak tawaran itu dengan berkata, "Aku tidak mau meminta tanda, aku tidak mau mencoba Tuhan." Kelihatannya perkataan Ahaz ini saleh dan sesuai firman untuk tidak mencobai Tuhan. Kelihatannya Ahaz percaya Tuhan tanpa perlu melihat tanda. Tapi sebenarnya dia memang tidak percaya kepada Allah. Dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 2 dan 4, kita melihat Ahaz adalah raja yang jahat, yang hidupnya tidak mengikuti jalan Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran seperti bangsa-bangsa kafir. Di ayat selanjutnya dikisahkan bagaimana Ahaz menyuruh utusan untuk membawa perak dan emas kepada Raja Asyur, Tiglat-Pileser sebagai tanda yang menjadi bawahannya untuk meminta pertolongan. Dengan sadar, Ahaz menolak Allah dan berpaling kepada bangsa lain, secara khusus kepada bangsa Asyur untuk menolongnya. Raja Ahaz mulai meragukan Tuhan, lebih percaya kepada Raja Asyur untuk menolong dia. Tentu hal ini menyakitkan hati Allah dan membawa penghukuman bagi Ahaz dan kerajaan yang dipimpinnya. Namun Allah memegang perjanjiannya dengan keturunan Daud, mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, yaitu datangnya seorang anak laki-laki dan seorang perempuan muda yang akan diberi nama Immanuel. Anak itu akan hidup berpindah-pindah dalam kesederhanaan dan mengikuti kebijaksanaan Allah. Melalui renungan ini, kita mengerti bahwa anak yang dijuluki Immanuel itu adalah Yesus Kristus. Allah yang datang kepada manusia yang hina untuk menolong setiap umatnya kembali kepadanya. Bukan hanya menolong persoalan jasmani, tapi terutama jiwa kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Karena itu apalagi yang membuat kita masih ragu menantikan pertolongan dari Tuhan. Allah sudah menyerahkan yang terbaik melalui kehadiran anaknya di dunia bagi kita. Masakah persoalan jasmani kita ia tidak peduli dan mau menolong kita? Kiranya firman ini menegur setiap hati kita yang seringkali meragukan pertolongannya. Dan kiranya iman kita diarahkan kembali kepada Dia, Sang Immanuel, yang hadir dan peduli dengan setiap umatnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.